Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam bahagia. Baik, kita ketemu lagi dengan pembelajaran pendidikan Pancasila. Kali ini kita akan membahas tentang wilayah, NKRI dan kedaulatan wilayah ya. Baik, kita langsung saja bahas ini untuk pembelajaran kalian di rumah. Jadi kalian bisa melihat video ini berulang-ulang untuk memahami video ini. Yang pertama kita lihat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada garis-garis, ada warna-warni. Garis kuning ini merupakan daratan. Kemudian garis biru, wilayah biru ini merupakan perairan dan ini dinamakan dengan laut teritorial. Ya. Kemudian yang warna hijau ini dinamakan sebagai zona ekonomi eksklusif. Kita pahami dulu sejarahnya. Jadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum Deklarasi Juanda, yaitu pada tahun 1945 sampai 1957, itu luasnya hanya 8 mil laut ya. Jadi dari pantai, dihitung dari pantai ke laut lepas itu hanya 8 mil. Kemudian yang menjadi perbedaan besar adalah di tengah-tengah ini terdapat laut internasional. Nah, kemudian setelah Deklarasi Juanda, yang mana ini adalah yang namanya Insinyur Haji Juanda Kartawijaya itu melakukan yang namanya Deklarasi Juanda ya, dan itu diakui oleh dunia internasional dan diakui juga oleh hukum laut internasional yang sekarang dinamakan dengan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, kita lihat yang pertama zona teritorial. Ini yang warna biru ya. Zona teritorial itu adalah zona laut yang diukur sepanjang 12 mil dari garis pantai ke laut lepas. Nah, di sini kenapa ada yang menebal, di sini ada yang mengerucut ke sini? Itu artinya di sini ada pulau milik NKRI ya, ada pulau terluar. Ini juga sama ya. Yang dinamakan zona teritorial itu adalah zona di mana negara bisa memberlakukan hukumnya. Kemudian negara punya kepentingan politik. Itu artinya apa? Artinya kapal-kapal dari luar negeri, kapal asing, apalagi kapal perang ya, yang tidak berizin itu tidak boleh masuk. Termasuk juga diberlakukan bea cukai ya. Dari garis mana? Dari garis zona teritorial yang ini. Nah, ini wilayah yang warnanya biru ini adalah laut teritorial. Disebut garis hayal karena batasnya menggunakan radar ya, tidak ada batas di laut karena susah. Jaraknya 12 mil dari garis dasar ke laut lepas. Ya, garis dasar itu dari pantai. Ini namanya zona laut teritorial. Ini adalah zona daerah NKRI ya, zona politik. Kita berkepentingan di sini. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan zona landas kontinen. Nah, ini diukurnya secara kedalaman. Kalau tadi secara dari garis pantai ke laut lepas, ini diukurnya dari garis kedalaman dihitung ya. Jaraknya dari zona teritorial. Jadi kalau laut itu misalnya jaraknya dari pantai ke laut lepas itu misalnya 12 mil, maka dalam titik 12 mil itu diukur ke kedalamannya. Ya, kedalamannya adalah 150 meter ke dalam. Itu dinamakan dengan zona landas kontinen. Bagaimana kalau misalnya dari 150 meter ke bawah itu adalah milik siapa? Misalnya 160 meter atau 152 meter ya, atau 151 meter. Nah, kalau ada laut yang dalamnya lebih dari 150 meter, kemudian posisinya di sini ya, di sisi ini bukan di tengah sini, maka itu adalah kedalaman milik laut internasional ya. Kita tidak punya hak politik di situ. Tapi ini kedalamannya harus diukur tidak boleh lebih dari 150 meter ya. Jika lebih maka itu menjadi laut internasional ya, menjadi zona ekonomi eksklusif. Kita tidak punya kepentingan politik di situ ya. Kemudian yang ketiga ini dinamakan dengan zona ekonomi eksklusif. Nah, ini yang warna hijau ya. Jadi di sini nelayan bisa mencari ikan. Nah, ini eksklusif untuk nelayan dari Indonesia. Nah, bagaimana kalau ada nelayan asing masuk ke sini? Maka tidak boleh ya. Karena ini adalah eksklusif untuk nelayan dari negara Indonesia. Nah, kemudian ini ada garis-garis di sini, garis unilateral, tidak perlu kesepakatan dengan tetangga karena ini sudah jelas milik Indonesia ya. Garis merah ini, yang namanya garis merah itu adalah hasil kesepakatan. Ya,
Karena apa? Karena di sini lautnya mungkin kurang dari 200 mil, ya. Maka zona ekonomi eksklusifnya dibagi dua. Maka di situ berlaku hukum equidistance. Ya, equidistance itu equality in distance. Jadi jaraknya harus sama. Misalnya begini, misalnya di Laut Singapura, ya. Di sini jaraknya yang membentang hanya 30 km, 30 mil misalnya, 30 mil laut. Maka itu harus dibagi dua, ya. Maka zona ekonomi eksklusifnya itu sama-sama dibagi menjadi masing-masing 15 mil, ya. Artinya 12 mil teritorial, kemudian Singapura juga dapat 12 mil teritorial. Dan zona ekonomi eksklusifnya berarti ya hanya 3 mil gitu, ya. Karena kan 12 mil teritorial masing-masing Singapura dan Indonesia. Kemudian zona ekonomi eksklusifnya hanya 3 mil, ya. Singapura 3 mil, Indonesia juga 3 mil, maka dijumlah jadi 30, ya. Kenapa 30? Karena jarak lautnya hanya 30 mil, ya. Maka dibagi dua harus sama rata, namanya equidistance, ya. Harus sama. Di sini juga sama ya dengan Malaysia. Di sini ada satu pulau namanya Pulau Sebatik, itu dibagi dua. Setengah milik Malaysia, setengah milik Indonesia di sini, ya. Nah, jadi begitu ya. Kalau misalnya ada wilayah laut yang berdekatan dengan negara tetangga dan wilayah lautnya kurang dari 200 mil, maka harus dibagi dua sama, ya. Harus dibagi dua sama rata. Jumlahnya harus sama, luasnya harus sama. Kalau misalnya jarak lautnya hanya 10 mil, ya maka harus dibagi dua, masing-masing 5 mil. Jadi keduanya tidak punya zona ekonomi eksklusif, ya. Jadi hanya zona laut teritorial saja, masing-masing 5 mil. Kalau misalnya 10 mil gitu, ya. Kalau misalnya jaraknya 200 mil misalnya, maka harus dibagi dua, masing-masing 100 mil. Ya, 12 mil teritorial, berarti sisanya berapa? 88, ya. 88 itu zona ekonomi eksklusif masing-masing kedua negara. Jadi harus dibagi sama rata, ya. Nah, kemudian wilayah pada sebuah negara ini ada wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Wilayah udara itu adalah membentang, dihitung dari 12 mil ke arah laut, kemudian membentang ke atas. Ya, sampai mana? Sampai manusia bisa mengeksplorasi di wilayah udara. Ya, tidak selamanya, karena manusia kan belum mampu untuk mengeksplorasi ke ruang angkasa, misalnya jaraknya sampai jutaan kilometer, kan tidak, ya. Jadi itu hanya dihitung sampai batas manusia bisa mengeksplorasi di udara. Ini berlaku hukum untuk apa? Untuk penerbangan sipil, kemudian penerbangan militer, ya, maka diatur dalam konvensi Chicago tentang penerbangan sipil, ya. Ini tentang wilayah udara. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan wilayah ekstrateritorial. Ini adalah wilayah kantor perwakilan diplomatik Indonesia di negara lain. Sama, negara lain juga kalau punya hubungan bilateral dengan Indonesia, misalnya Jepang, ya, maka Jepang punya wilayah ekstrateritorial di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Indonesia juga punya wilayah ekstrateritorial di Jepang, ya. Ini berlaku bagi semua negara yang menjalin hubungan diplomatik atau bilateral. Bagaimana dengan Israel? Maka kita tidak punya wilayah ekstrateritorial di Israel. Begitupun negara Israel juga tidak punya, ya, wilayah ekstrateritorial di Indonesia. Kenapa? Karena negara Indonesia dan Israel itu tidak menjalin hubungan bilateral, ya. Nah, ini konflik-konflik yang pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Di antaranya Pulau Sipadan Legitan dan pulau apalagi Blok Ambalat, ya, 2007. Kemudian pernah juga ketegangan antara Indonesia dan Cina. Karena apa? Karena kapal-kapal nelayan dari negeri Tiongkok itu mengambil ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Itu kan tidak boleh, ya. Hanya boleh nelayan Indonesia yang mencari ikan di situ. Baik, jadi itu saja untuk pertemuan pembelajaran pendidikan Pancasila hari ini. Terima kasih telah menyimak. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.